Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Pacuramin Kasaruga Kasengat Kajubata. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah antropologi kesenian yang merupakan materi tambahan untuk yang memang sekarang diambil oleh Memdaniar, dan ini saya tambahkan lagi lanjutan dari yang kemarin mengenai seni, dan kali ini kita sedikit bergeser ke arah pengertian estetika. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana apa itu estetika. Oke, di sini dikatakan bahwa estetika dalam pengertian modern saat ini sering dipahami sebagai salah satu disiplin ilmu filsafat mengenai estetika. Dan estetika ini sebetulnya mengacu pada suatu pengalaman mengenai nilai atau mengenai value dari yang skalanya masih relatif dari suatu karya seni. Jadi bagaimana ketika kita menikmati karya seni, bagaimana ketika kita mengalami karya seni, karena karya seni tersebut masih merupakan sebuah persepsi dari sesuatu yang memang kita indera, dan ini selalu di dalam kajian keilmuan filsafat. Hal ini sering dikatakan sebagai digunakan sebagai atau layak untuk direnungkan, dihayati atau dihayati di sini atau diapresiasi dan lain sebagainya. Dan estetika ini merupakan sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman. Dan paling sering ketika kita mendengar kata estetika itu seringkali dikaitkan dengan keindahan. Dan keindahan tersebut ya sangat-sangat bersifat umum. Di sini keindahan merupakan sebuah kualitas bentuk sebetulnya yang tentu saja memiliki dimensi tertentu di sini, dalam arti dimensi ruang, karena dia memiliki bentuk. Lalu kemudian berada dalam dimensi waktu, karena yang hari ini baik atau yang hari ini bagus, besok belum tentu. Karena di sini ketika itu berkaitan dengan indera, makanya atau sense itu sangat-sangat menjadi relatif. Hari ini mungkin tren, besok bisa bosan. Dan ungkapan-ungkapan mengenai estetika ini sering dikaitkan dengan penilaian bagus jelek, jika itu merupakan sebuah wujud, atau misalnya berupa suara, itu kita bisa merdu atau sumbang, halus atau kasar. Dan ini semua merupakan persepsi atau pengalaman dari secara inderawi. Nah, konsekuensi dari pengertian estetika merupakan sebuah keindahan. Di sini muncul pertanyaan di sini, apakah estetika atau perayaan yang reflektif, apakah estetika itu berada di luar manusia yang mengalami? Jadi ketika menikmati itu kita sebetulnya mengalami. Dan estetika ini berkaitan dengan bagaimana kita, atau bagaimana sesuatu yang estetik atau suatu keindahan tersebut itu sebetulnya berusaha meminta perhatian dari indera yang dimiliki oleh manusia, atau misalnya menarik perhatian.
Seringkali ketika menarik perhatian ini berkaitan dengan sense, sering kita kaitkan dengan sesuatu yang sensasional, atau ketika itu menggairahkan seringkali disebut sebuah objek yang sensual seperti itu. Oke, tapi di luar dari itu, berikutnya kita akan melihat bagaimana sih ketika antropologi melihat estetika tersebut. Kalau tadi perenungan-perenungan yang berkaitan dengan atau yang biasanya dilakukan oleh dalam ilmu filsafat, di sini kita artikan dalam antropologi, estetika pada dasarnya merupakan suatu tanggapan manusia atas pengalaman dari kebutuhannya. Ini dalam di mata antropologi, atau ketika kita bahas secara budaya ataupun kebudayaan. Secara antropologi pengertiannya bahwa estetika ini ya memiliki atau memuat pengertian-pengertian penilaian dalam berbagai skala, dalam berbagai indikator di sini, atau dalam berbagai standar. Nah, dan yang harus dicapai atau diciptakan pada suatu objek agar objek tersebut dianggap sebagai sesuatu karya seni yang baik, yang sukses. Estetika juga merupakan pengalaman, dengan demikian dapat diinterpretasikan berdasarkan pengalaman atau segala sesuatu yang kita gunakan untuk melihat lingkungan sekitarnya. Nah, di sini saya sebutkan salah satunya adalah worldview yang dipengaruhi oleh rasa, keyakinan, dan juga nilai. Dan ini semua diperoleh dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam memaknai seni. Dan ini terus berlangsung dan sangat-sangat dinamis. Oke, ketika kita ulang balik ke bagian atasnya, skala penilaian di sini bukanlah sebuah ukuran-ukuran yang memang secara pasti, tapi biasanya di sini merupakan ukuran-ukuran yang dimunculkan atau dinyatakan oleh para maestro atau para orang-orang yang dianggap berkompetensi dalam menilai seni tersebut. Nah, di sini nanti relasi kekuasaan, lalu kemudian politik, pasar, dan lain sebagainya turut menentukan skala dalam skala penilaian ini. Jadi skala penilaian ini belum tentu baik buruk, tapi bisa jadi banyak yang menyukai atau tidak. Lalu kemudian karena bisa jadi yang menurut para ahli seni atau para maestro seni yang biasa menilai menilai sebuah karya seni, tapi menurut masyarakat, menurut banyak orang itu dianggap sesuatu yang baik. Seperti misalnya kalau kita teringat pada beberapa festival kompetisi musik di TV yang berdasarkan polling, kadang apa yang dinyatakan oleh para maestro atau para penilai atau para juri yang menilai kualitas suatu seni, misalnya suara dan lain sebagainya, itu seringkali berbeda dengan hasil polling SMS. Dalam arti polling SMS diperoleh dari dengan berbagai faktor, tentu saja karena memang sesuai dengan selera masyarakat atau karena memang banyak pengikut dan lain sebagainya. Oke, dan ini juga menjadi kekuatan tarik menarik antara seorang maestro dengan masyarakat atau para citizen, atau kalau hari ini ketika itu semua seni ditampilkan dalam dunia virtual hari ini, dengan internet dan berbagai macam platform, tentu saja sekarang hari ini netizen seakan-akan berkuasa dengan mungkin jumlah yang menonton, lalu kemudian jumlah like dan lain sebagainya.
Oke, itu tadi sedikit tentang estetika yang memang sebetulnya sangat menarik, dan nanti mungkin Anda akan mempresentasikan, salah satu kelompok nanti mempresentasikan tentang apa itu estetika, dan mungkin lebih dalam, lebih detail, dan menggunakan pengertian lebih banyak ahli. Dan untuk sementara saya menggunakan sumber dari dosen saya dulu, Mas Lona Laksoro Simatupang. Ini makalah ini sudah cukup lama dalam seminar Estetika Nusantara di institut yang diselenggarakan Institut Seni Indonesia Surakarta tahun 2020 lalu. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian dulu. Saya ucapkan salam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil kata lino kajuramin kasaruga, bahasa ingat kajubata. Salam dan tetap sehat selalu.